Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menerapkan kurikulum yang baru. Perubahan kurikulum ini adalah suatu hal yang wajar dalam sistem pendidikan. Kira-kira seperti apa sih kurikulum prototype atau kurikulum baru pada tahun 2022? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di B6 Bincang Spensik Podcast SMP Negeri 6 Batang. Nah, kita akan membahas tentang kurikulum baru atau yang kita kenal dengan kurikulum prototype. Tapi kita nggak akan bincang-bincang sendiri nih. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, yang akan saya sebutkan nama beliau dengan hormat, Bapak Siswanto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke, terima kasih Pak sudah hadir di podcast SMP Negeri 6 Batang ya, di acara B6 atau Bincang-Bincang Spensik. Oke Pak, kita akan membahas tentang kurikulum baru atau kurikulum prototype ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum itu berganti seiring dengan perkembangan zaman. Cuma yang terakhir adalah kurikulum 2013 dan sampai sekarang ini sudah terhitung lebih dari 5 tahun Pak ya, itu kurikulumnya belum berubah. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin memohon pencerahan ini dari Bapak selaku pengawas SMP mengenai kurikulum baru. Kira-kira apa ya Pak yang mendasari kurikulum ini dirumuskan? Terima kasih. Kurikulum ini dirumuskan sebenarnya untuk menjawab tantangan zaman, tantangan kebutuhan. Selama ini dipandang bahwa kurikulum ini masih belum menjawab kebutuhan di lapangan. Apalagi kurikulum ini juga dirasakan oleh teman-teman guru maupun siswa ini cukup berat, sehingga pemerintah ini akan memunculkan kurikulum baru, kurikulum prototype. Ini ingin menjawab kebutuhan sebenarnya. Oke, baik. Berarti selama ini kurikulum 2013 karena belum memenuhi kebutuhan guru dan siswa ya Pak ya. Jadi dirumuskanlah kurikulum baru atau kurikulum prototype. Lalu apa ya Pak perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype ini Pak? Kurikulum prototype ini sebenarnya adalah untuk menjawab kebutuhan guru itu sendiri, kemudian kebutuhan siswa. Selama ini dipandang bahwa materi yang ada ini dirasa luar biasa banyaknya. Kemudian juga materi-materi ini banyak dipelajari oleh anak, diajarkan oleh guru, tetapi sebenarnya kurang dibutuhkan ketika anak harus masuk di kehidupan sehari-hari. Berarti lebih banyak life skill-nya Pak ya? Iya begitu. Untuk skill kehidupannya Pak. Dan kemarin juga ada AKM juga ya Pak. Dan itu di AKM itu anak-anak disuruh untuk membuat soal yang berkaitan dengan numerasi dan literasi. Nah kalau dikaitkan dengan zaman sekarang itu bagaimana Pak? Iya, ada dua hal yang dibutuhkan untuk anak-anak, yaitu pengembangan dari sisi literasi. Jadi anak tidak hanya belajar materi-materi seperti yang ada di buku, tetapi anak harus mau menjelajah di kehidupannya. Literasi ini sebenarnya memberikan ruang anak untuk lebih bisa meluncur di dunia yang lebih luas. Tidak hanya menerima sesuatu yang ada di buku paket. Kemudian terkait numerasi, harapannya anak juga bisa bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu harapannya seperti itu. Ketika anak ada tuntutan untuk literasi dan numerasi, maka luar biasa SMP 6 hari ini mengadakan workshop bagaimana mengemas sebuah pembelajaran dengan pengembangan literasi dan numerasi. Ini untuk menjawab ketika literasi numerasi ini menjadi sesuatu yang pokok di kegiatan asesmen nasional. Di situ ada salah satu yaitu asesmen kompetensi minimal, di mana anak ini harus membahas, menelaah sesuatu yang sebenarnya tidak jauh dari kehidupannya. Lah,
selama ini anak-anak itu belajar seperti langit dan bumi. Mereka belajar seperti di langit tetapi tidak di bumi. Sehingga yang dipelajari ini kadang-kadang ngopo untuk apa yang dipelajari ini. Sehingga ini sebenarnya ingin dijawab di kurikulum prototype. Oh iya Pak. Terus untuk pengembangan literasi dan numerasi ini jika dikaitkan dengan dunia digital seperti saat ini itu bagaimana Pak? Silakan. Iya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk anak-anak. Anak-anak ketika berselancar menggunakan gawe anak-anak sendiri, mereka tuh lebih luar biasa. Nah, ketika anak-anak sudah dituntut seperti itu, mau tidak mau guru juga harus menyesuaikan. Misalnya hari ini kita bahas bagaimana menggunakan lingkungan untuk belajar dengan menggunakan barkodisasi. Jadi ketika ingin belajar tentang tumbuhan, maka di tumbuhan itu atau di pohon atau di benda itu bisa dipasang barcode sehingga konten dari barcode ini bisa dipelajari oleh anak-anak. Menggunakan apa ya? Menggunakan sesuatu yang tidak asing di anak-anak itu sendiri. Oke, berarti penggunaan HP itu bukan hal yang buruk Pak ya selama ini Pak ya? Iya, harusnya kita membuka diri. Membuka diri dengan ibarat sebuah pisau itu bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang tidak baik. Ketika tuntutan baru sudah memerlukan, memaksa anak untuk menggunakan itu, kenapa tidak? Nah, harusnya sudah kita tinggalkan. Ya, walaupun efek buruknya tetap kita sadari ada, tetapi kontrol dari Bapak Ibu guru mungkin ini menjadi satu solusi. Kalau saya setuju penggunaan media untuk pembelajaran itu tetap harus dilaksanakan. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Lalu persiapan apa saja sih Pak yang perlu kita lakukan untuk menyongsong kurikulum prototipe ini Pak? Oh iya, terima kasih ya. Untuk tahun 2022 ini sedang disiapkan adanya satu MOU antara pihak kementerian dengan pemerintah Kabupaten Batang. Hari kita siapkan adanya satu testimoni dari Pak Bupati bahwa Batang itu siap untuk melaksanakan di program penggerak, sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini nanti akan diawali dengan satu seleksi kepala sekolah penggerak. Yang lulus seleksi kepala sekolah penggerak itu nanti akan ditempatkan di sekolah penggerak. Kemudian teman-teman guru ini nanti juga diberi kesempatan lewat SIM PKB masing-masing untuk ikut berkompetisi untuk menjadi guru penggerak. Apalagi ada satu regulasi baru. Guru penggerak ketika dapat sertifikat ini adalah menjadi syarat ketika nanti ingin jadi kepala sekolah. Kepala sekolah ini ada syarat tambahan di Permendikbud 41 2021. Salah satu syaratnya adalah guru yang bisa diangkat jadi kepala sekolah adalah mereka yang punya sertifikat sebagai guru penggerak. Oke, berarti guru penggerak itu gimana sih Pak? Apa ya gambarannya seperti apa Pak? Guru penggerak nanti akan dilatih oleh guru inti, kemudian bersama dengan fasilitator akan dilatih berbagai hal. Apa yang materinya apa? Itu adalah pengembangan untuk pembelajaran, pengembangan untuk pembelajaran modern, pembelajaran yang terkait dengan hal-hal yang di situ tidak lagi belajarnya di langit, tetapi hal-hal yang sudah memasukkan materi-materi implementasi materi itu di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti nantinya diharapkan akan menjadi apa ya? Pendidikan di Indonesia itu akan lebih maju karena guru-gurunya sudah mau belajar lagi Pak ya, kan adanya sekolah guru penggerak seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk SMP Negeri 6 Batang dalam menyambut kurikulum prototipe ini? Oke, ya SMP 6 ini menurut saya ketika dari sisi infrastruktur SMP 6 kayaknya sudah luar biasa, lingkungannya mendukung. Kemudian juga guru-gurunya juga sebagian besar adalah mereka masih muda, maka ini menjadi prospek yang luar biasa. Dan SMP 6 menurut saya adalah termasuk sekolah dengan guru-gurunya yang siap untuk jadi sekolah penggerak. Ketika SMP 6 ini menjadi sekolah penggerak, harapannya adalah sekolah ini menjadi satu sekolah atau lembaga yang ada di kota Batang terutama, bisa menggerakkan untuk sekolah-sekolah lain terkait dengan kemajuan pendidikan itu sendiri. Oke Pak, terima kasih banyak atas ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya di SMP Negeri 6 Batang di podcast Bisik Bincang Spensik. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih.
Demikian episode B6 pada kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Kurnia Hidayati, sampai jumpa di episode B6 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.